Ia diculik oleh anggota Batalion L di ruang kerjanya. Sugiono dibunuh dengan menggunakan kunci martil nomor 8. Pada saat itu, jenazah Sugiono dimasukkan ke lubang yang sama dengan Katamso. Ketika Sugiono dimasukkan ke lubang, masih terdengar suara dengkur. Gerakan 30 September pada tahun 1965 tidak hanya menelan 7 korban perwira angkatan darat di Jakarta. Dampak lanjutan dari peristiwa ini juga terjadi di Yogyakarta. Aksi sekelompok tentara pendukung gerakan 30 September di Yogyakarta menyasar 2 perwira angkatan darat, pimpinan Korem 072 atau Pamungkas, Brigjen Anumerta Katamso, dan Kolonel Anumerta Sugiono. 2 nama di atas merupakan pahlawan revolusi di Yogyakarta. Kolonel Anumerta Sugiono Mangunwijoto lahir di Kampung Gedaren, Desa Sumbergiri Ponjong, Gunung Kidul pada 12 Agustus 1926. Usai tamat dari sekolah menengah pertama, Sugiono menempuh pendidikan sekolah guru di Wonosari. Namun belum sempat mengajar, Sugiono tertarik masuk militer. Lantas, beliau mengikuti pendidikan tentara peta atau pembela tanah air. Lulus dari peta, Sugiono mendapatkan pangkat komandan pelton dan bertugas di Wonosari. Sama seperti mayoritas anggota peta lainnya, Sugiono pun bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat atau BKR pada tahun 1945. Tak lama setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, dia menjabat komandan seksi BKR di Yogyakarta sejak 31 Agustus 1945. Dalam biografi pahlawan nasional dari lingkungan ABRI 1979, terbitan Pusat Sejarah ABRI, disebutkan bahwa Sugiono kemudian bertugas menjadi Komandan Seksi 1 Kompi 2 Batalion 10 Resimen 3 di Yogyakarta. Dia menempati posisi tersebut sejak 5 Oktober 1945 dengan pangkat Letnan 2. Setelah revolusi kemerdekaan, dia pernah dikirim bersama pasukan Soeharto ke Sulawesi Selatan guna menumpas pemberontakan Andi Aziz. Sugiono lantas menduduki posisi Komandan Kompi 4 Batalion 411 Brigade C di Purworejo. Pada tahun 1955, pangkatnya naik menjadi kapten. Setelah karirnya di dunia militer semakin meningkat, tanpa disangka-sangka, akhir hidup Kolonel Sugiono sangat mengenaskan. Beberapa jam sebelum penculikan Katamso dan Sugiono, kebingungan melanda banyak tentara di sejumlah daerah, termasuk Yogyakarta dan Jawa Tengah. Pada 1 Oktober 1965 pagi, lewat siaran RRI, Letkol Untung mengumumkan gerakan 30 September dan mendeklarasikan Dewan Revolusi. Sekitar 1 jam kemudian, tepatnya pukul 8.00 WIB, RRI Semarang menyiarkan bahwa Dewan Revolusi di Jawa Tengah sudah terbentuk, dipimpin oleh Kolonel Sahirman. Upaya pengambil alihan pimpinan militer di Yogyakarta lalu dirancang oleh sejumlah tentara bawahan Kolonel Katamso di Korem 072 atau Pamungkas. Gerakan tersebut
berada di bawah arahan Kepala Seksi Korem 072 Pamungkas, Mayor Mulyono, dan dibantu oleh Mayor Kartawi, Mayor Daenori, Sertu Aliptoyo, serta lain sebagainya. Kelompok inilah yang menculik Katamso dan Sugiono. Letkol Sugiono dan Kolonel Katamso semula mengikuti briefing dengan Pangdam 7 di Ponorogo, Brigjen Suryo Sumpeno di Magelang. Keduanya lantas meminta izin balik Yogyakarta dan tidak ikut bersama Brigjen Suryo ke Semarang. Johan Rosa dalam dalih pembunuhan massal 2008 mencatat, Mayor Mulyono memimpin kelompok pasukan yang menggeruduk rumah Kolonel Katamso yang merupakan komandan mereka pada 1 Oktober 1965. Di tempat itu pula mereka mendapati Letnan Kolonel Sugiono. Kolonel Katamso dan Sugiono yang kala itu kebetulan berada di rumah sang komandan lantas dibawa ke markas Batalion L Kentungan. Di sana, gerombolan yang dipimpin oleh Mayor Mulyono menahan 2 perwira tersebut sebelum membunuh keduanya. Cerita versi lain menyebutkan bahwa Katamso dan Sugiono diculik dari tempat berbeda. Sugiono belum lama pulang dari luar kota ketika diciduk saat hendak masuk ke markas Korem Yogyakarta tanggal 1 Oktober 1965. Namun, versi ini memberi keterangan serupa dengan sumber lain, bahwa Katamso dan Sugiono sama-sama ditahan di markas Batalion Kentungan. Di Kentungan, Katamso dan Sugiono dibunuh dengan hantaman kunci mortir dari belakang pada 2 Oktober 1965. Jasad keduanya lantas dikubur di tempat yang sama dan baru ditemukan pada 21 Oktober 1965 atau sekitar 3 pekan kemudian. Dalam versi yang lain menyebutkan Sugiono dibunuh dengan menggunakan kunci martir nomor 8. Pada saat itu, jenazah Sugiono dimasukkan ke lubang yang sama dengan Katamso. Ketika Sugiono dimasukkan ke lubang, masih terdengar suara dengkuran. Lantas, untuk menghilangkan nyawa dan dengkuran itu, Sugiono akhirnya dilempari batu hingga tidak terdengar lagi dan beliau dinyatakan gugur sebagai pahlawan revolusi. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.